Hari ini kita akan buka peta wilayah Jawa yang paling beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Jawa akan terbelah? Dan apakah Jakarta benar-benar akan tenggelam? Dan wilayah mana yang sebenarnya paling berisiko jika gempa megatrust besar terjadi? Tapi di balik semua ketakutan itu, bagaimana dalam sudut pandang ilmu geologi? Hari ini kita akan buka peta wilayah Jawa yang paling berisiko berdasarkan sains, bukan hanya rumor semata. Dan di akhir video ini, panjenengan akan tahu apakah tempat tinggal panjenengan semua masuk zona merah atau masih relatif aman. Tonton sampai akhir, karena bagian terakhir akan membuat kita semua melihat Pulau Jawa dan Jakarta dengan cara yang berbeda. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, posisi Jawa di atas megatrust raksasa. Pulau Jawa bukan pulau biasa. Di selatannya membentang zona subduksi raksasa bernama Sunda Megatrust. Disinilah lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakannya sekitar 6 hingga 7 cm setiap tahun. Terlihat kecil, tapi energi yang terkumpul selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun bisa dilepaskan dalam hitungan menit. Inilah yang disebut gempa megatrust. Magnitudo bisa mencapai 8,5 bahkan 9. Pertanyaannya, kalau gempa sebesar itu terjadi di selatan Jawa, wilayah manakah yang paling terdampak? Kita masuk peta risiko yang pertama. Yang kedua, peta risiko tertinggi pesisir selatan Jawa. Zona paling berisiko ada di sepanjang pesisir selatan Jawa. Dari Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Jawa Tengah Selatan, hingga Jawa Timur Selatan. Wilayahnya seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Pacitan, Trenggalek, dan Malang Selatan. Kenapa berisiko tinggi? Karena jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa megatrust. Jika gempa besar terjadi di Laut Selatan, gelombang tsunami bisa mencapai pantai dalam waktu 20 hingga 40 menit. Itu artinya waktu evakuasi sangat terbatas. Dan yang membuat lebih serius, banyak wilayah pesisir selatan adalah dataran rendah. Artinya potensi genangan tsunami lebih luas. Ini bukan ramalan, ini perhitungan ilmiah berbasis model tsunami. Tapi tunggu dulu, wilayah selatan bukan satu-satunya yang berisiko. Bagian tengah Jawa juga menyimpan ancaman yang berbeda. Yang ketiga, zona sesar aktif daratan, ancaman di tengah Jawa. Kalau selatan berisiko tsunami, maka tengah Jawa berisiko gempa darat yang mematikan. Ada beberapa sesar aktif penting seperti Sesar Lembang, Sesar Cimandri, Sesar Opak, dan Sesar Baribis. Sesar darat berbeda dengan megatrust, magnitudonya mungkin lebih kecil, tapi karena sumbernya dangkal dan dekat permukiman, kerusakannya bisa sangat besar. Contohnya, gempa Yogyakarta 2006, bukan megatrust tapi korban ribuan. Wilayah berisiko tinggi gempa darat, Bandung dan sekitarnya, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Solo. Jika panjenengan tinggal di daerah dengan tanah lunak, getaran bisa terasa 2 kali lebih kuat dibanding wilayah berbatu. Dan sekarang kita masuk pertanyaan yang paling sering dicari. Bagaimana dengan Jakarta? Yang keempat, Jakarta akan tenggelam. Pertama, mari kita luruskan. Jakarta bukan tenggelam karena gempa besar. Masalah utama Jakarta adalah penurunan tanah. Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan beberapa wilayah Jakarta Utara turun 5 hingga 12 cm setiap tahun.
Penyebabnya pengambilan air tanah yang berlebihan, beban gedung-gedung tinggi, dan tanah aluvial yang lunak, ditambah kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Hasilnya banjir rob makin sering. Tapi apakah Jakarta akan tenggelam total? Tidak. Prosesnya bertahap. Yang berisiko tinggi adalah Jakarta Utara, Muara Baru, Pluit, dan Marunda. Wilayah selatan Jakarta relatif lebih aman karena elevasinya lebih tinggi. Namun jika tidak dikendalikan, sebagian wilayah pesisir bisa berada di bawah permukaan laut dalam beberapa dekade. Itu fakta geologi dan hidrologi. Sekarang kita masuk pertanyaan yang paling penting. Apakah Jawa bisa benar-benar terbelah? Yang kelima, bisakah Jawa terbelah? Secara ilmiah, Jawa berada di zona tumbukan, bukan zona pemisahan. Pulau yang terbelah biasanya terjadi di zona rifting seperti di Afrika Timur. Jawa tidak di bagian itu. Gempa besar bisa terjadi dan mengakibatkan akan mengangkat daratan, menurunkan beberapa meter, dan membuat retakan lokal. Tapi membelah Pulau Jawa menjadi dua dalam satu peristiwa, itu tidak akan terjadi dalam skala waktu manusia. Kalaupun perubahan besar terjadi, itu proses ribuan sampai jutaan tahun. Tapi risiko gempa besar dan tanah retak tetap nyata. Dan sekarang bagian yang terpenting, wilayah mana yang relatif lebih aman? Yang keenam, wilayah relatif lebih aman di Jawa. Tidak ada wilayah 100% aman dari gempa di Jawa. Daerah dataran tinggi berbatu lebih stabil dibanding dataran aluvial. Wilayah jauh dari sesar aktif lebih kecil risikonya. Bagian tengah yang berbukit dan jauh dari pantai selatan relatif lebih aman dari tsunami. Namun tetap bisa terdampak gempa kuat jika dekat dengan sesar. Artinya, mitigasi jauh lebih penting daripada ketakutan dan kecemasan. Bangunan tahan gempa, edukasi evakuasi, dan sistem peringatan dini itulah kuncinya. Dalam sudut pandang geologi, Jawa tidak akan terbelah seperti di Afrika. Jakarta tidak akan hilang dalam semalam, tapi Jawa memang berada di salah satu wilayah tektonik paling aktif di dunia, dan itu tidak berubah. Yang bisa berubah adalah kesiapan kita. Karena gempa tidak bisa diprediksi tanggalnya, tapi dampaknya bisa dikurangi. Tetap tenang, tetap rasional, tetap berdoa, dan selalu siap siaga. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.